Saudara, 3 tersangka kasus penerbitan surat jalan palsu terpidana Joko Chandra diserahkan polisi ke Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Jaksa akan menuntut para tersangka di pengadilan. 3 tersangka yakni Joko Chandra, pengacaranya atau mantan pengacaranya Anita Kolopaking, dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo dipindahkan dari Rutan Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Polisi juga menyertakan berkas acara pemeriksaan dan 76 barang bukti ke kejaksaan untuk disidangkan. Paspor Joko Chandra dan 14 ponsel menjadi bukti pemalsuan surat jalan. Buka, Pak. Biar kelihatan, Pak. Joko. Dalam kasus surat jalan palsu, Joko Chandra berperan sebagai pemberi suap kepada polisi untuk mengeluarkan surat jalan. Sedangkan sang mantan pengacara Anita Kolopaking menjadi penghubung Joko Chandra dengan Brigjen Prasetyo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri yang menjadi tersangka pembuat surat jalan. Brigjen Prasetyo Utomo juga disangka menerima suap dari Joko Chandra. Setelah diserahkan ke kejaksaan, 3 tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra ditahan selama 20 hari mendatang di Rutan Salemba dan Rutan Bareskrim. Kejaksaan berjanji segera menyelesaikan tugasnya dan akan mengajukan kasus ke pengadilan. Konfirmasi tentang apakah yang bersangkutan memang melakukan perbuatan sesuai dengan sangkaan. Kemudian kita mengkonfirmasi identitas dan kesehatan yang bersangkutan untuk tetap bisa menjalani proses hukum. Itu aja. Oke, saya pikir sudah cukup. Bagaimana proses hukum selanjutnya terhadap 3 tersangka kasus surat jalan palsu oleh Joko Chandra? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Feni Sunuraya yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Feni, setelah diserahkan ke kejaksaan artinya ditahan untuk 20 hari mendatang di sana. Lantas seperti apa tahapan selanjutnya? Ya, selamat petang, Fristian dan juga saudara. Untuk tahapan selanjutnya adalah tentu saja ini kita akan melihat bagaimana dari pihak jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyusun surat dakwaan dari berkas yang telah dilimpahkan oleh pihak penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik Bareskrim Mabes Polri. Nantinya dari pihak jaksa atau jaksa penuntut umum ini akan menyusun surat dakwaan begitu dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi pokok dari penyidikan yang telah dilakukan. Setelah nanti dari kejaksaan atau surat dakwaannya ini sudah selesai begitu, kejaksaan akan melimpahkan kepada pengadilan dengan permintaan agar perkara tersebut segera disidangkan. Sejauh ini untuk pasalnya, Fristian, masih pasal yang sama seperti yang pernah disidik oleh pihak penyidik Bareskrim Polri, yakni pasal 263 KUHP begitu terkait soal membuat surat palsu atau memalsukan surat. Pasal primernya sama untuk ketiga orang tersangka yakni Joko Chandra, kemudian Anita Kolopaking dan juga Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Namun kemudian ada pasal-pasal sekunder yang berbeda-beda terhadap ketiga orang tersangka ini. Untuk ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dan seperti yang Anda sebutkan, Fristian, tenggat pertama memang 20 hari pertama. Begitu ini juga terkait dengan penahanan bagi ketiga orang tersangka. Jika nantinya di 20 hari pertama surat dakwaan tersebut masih belum selesai, masih bisa sebenarnya diperpanjang selama 30 hari lagi. Jadi totalnya adalah 50 hari masa untuk menyusun surat dakwaan. Kalau nanti 50 hari kemudian surat dakwaan tersebut belum juga dilimpahkan kepada pengadilan, maka kalau kita melihat dari undang-undangnya ketiga orang tersangka ini harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Namun tentu saja kita berharap bahwa jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tidak membutuhkan waktu terlalu lama, mengingat memang penyidik juga telah menyerahkan seluruh berkas perkara dan juga ketiga orang tersangka pada hari ini. Fristian. Feni, singkat saja, jadi kan ada 3 tersangka. Biasanya apakah ini satu berkas perkara atau dalam perkara yang berbeda atau seperti apa teknisnya? Anda punya informasi soal ini?
soal detail berkas perkara ini memang belum disampaikan secara detail dari pihak kejaksaan, namun untuk 3 orang tersangka ini masih dalam satu berkas perkara, yakni berkas perkara dugaan pembuatan surat jalan palsu begitu, dengan 3 orang tersangka, Joko Sugiarto Tjandra, kemudian Anita Kolopaking dan juga Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Namun kalau kita melihat dari keterangan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono menyatakan sebenarnya penggabungan berkas perkara ini bisa dimungkinkan secara teori, yakni berkas perkara dari Kejaksaan soal fatwa Mahkamah Agung dan juga yang di Bareskrim Mabes Polri sebenarnya kalau secara teori bisa dilakukan, namun untuk saat ini masih belum dilakukan. Jadi dengan kata lain untuk saat ini ketiga orang tersangka dalam hal ini adalah Joko Tjandra, kemudian Anita Kolopaking dan juga Prasetyo Utomo masih dalam satu berkas perkara yang sama soal dugaan pembuatan surat jalan palsu. Ini karena terkait dengan Joko Tjandra sendiri yang disangkakan 2 kasus yang sudah Anda sebutkan tadi. Terima kasih Fedy Sunuraya dan juga Bodia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta.